Oke pemirsa, balik lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles, masih dengan Dr. Maria. Dan saya lagi bersama salah satu anggota dari Muscle Mom Squad. Maaf, dengan ibu siapa? Alia. Alia ya? Nah, kita pengen sharing-sharing ini, kenapa sih ikut komunitas ini? Karena aku sebagai perempuan yang sudah berumur ya, sudah 40 ke atas, kayaknya aku perlu, otot saya tuh udah terlalu kendur gitu. Jadi kayaknya perlu latihan gitu. Kayaknya latihan otot ini bagus buat kesehatan. Jadi kesadaran diri yang lebih sehat ya. Iya benar. Terus ada kesulitan nggak pada saat ikut komunitas gerakan-gerakannya mungkin? Kalau awal mungkin ya, tapi lama-lama karena ada coach kan kita dibetulin gerakannya, jadi lama-lama terbiasa dan sudah bisa. Sudah biasa, terus saya lihat tadi berapa kilo udah bisa angkat ya. Alhamdulillah. Nah pemirsa mungkin pengen tahu testimoni setelah mengikuti komunitas ini. Dulu aku tuh pernah lutut tuh rasa kalau naik tangga tuh bunyi ya, keretek-keretek gitu ya. Nah kayaknya tuh semenjak aku ikut latihan ini ya, berkurang. Oke. Jadi nggak ada bunyi-bunyi gitu dan badan tuh rasa seger gitulah, sehat gitu. Kan aku aktivitas banyak ya, antar anak apa segala macam. Jadi kalau angkat beban ini kesehatan lebih. Jadi terasa lebih enak, bugar, kekuatan otot lebih fit ya dokter mungkin ya. Jadi nggak kerotak-kerotak kayak tadi ya. Betul. Mungkin ada ditanyakan mungkin ke dokter, mumpung ada dokter nih di sini. Aku bertanya ke dokter. Boleh, silakan. Bisa nggak kalau latihan ini tuh, aku kan udah 40 ke atas ya, udah perimenopause ya. Bisa nggak latihan ini tuh mengurangi gejala perimenopause gitu? Bisa banget. Karena dengan kamu latihan kekuatan otot ini bisa menstabilkan hormon. Jadi sebenarnya hormon estrogen itu bisa lebih cantik, stabil, nggak langsung tiba-tiba drop banget seperti itu. So ini sudah jalan yang tepat Ibu. Jadi lanjutkan, memang oke banget. Ya, udah di jalan yang benar. Jalan yang benar. Tetap semangat Ibu ya. Ya, mari dilanjutkan. Oke, dokter kita lanjut lagi nih. Ini ada fakta mitos juga nih yang beredar di masyarakat. Katanya bagi ini ya, apalagi orang yang cedera lutut, latihan beban tidak disarankan. Fakta atau mitos? Itu mitos, Dokter Ekles. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ada cedera lutut, sebenarnya boleh banget tetap latihan beban. Tapi ada tapinya. Ya. Intensitasnya harus disesuaikan dan jenis-jenisnya juga kan. Jadi kan nggak sembarangan langsung kayak, oh karena nyerinya begini nih, berarti apa-apa semuanya nggak boleh. Nggak juga, tapi intensitasnya dan jenisnya juga harus diperhatikan dan latihannya lebih baik tersupervisi. Jadi gerakannya tetap bener kan nih gitu. Karena kan misalnya yang nyeri lutut sebelah kiri, nah yang kanan kan nggak apa-apa, tangan semua badan nggak apa-apa. Nah itu kan mencegah yang namanya deconditioning, biar kita tuh justru malah kebugaran nggak turun. Jadi benar-benar harus tetap dijaga kebugarannya dengan melatih otot yang lainnya juga. Setuju, yang penting tetap terkontrol. Betul sekali. Apalagi dibawa oleh supervisi ya, yang expertnya. Nah, apa saja sih resiko cedera bagi, apalagi bagi para wanita ya, premenopause, menopause untuk angkat beban dok, latihan angkat beban? Nah sebenarnya jangan salahkan latihan bebannya, tapi lebih kepada misalnya teknik yang salah, terus kemudian lebih kepada beratnya yang kayak terlalu berat. Jadi memang kan sebenarnya latihan beban tuh individualis banget, jadi memang disesuaikan sesuai kemampuan. Oke, jadi disesuaikan dengan kemampuan, karena setiap orang beda-beda ya? Betul banget. Kayak misalnya kuatnya Dokter Ekles sama aku mungkin pasti berbeda gitu kan, terus dibanding lagi dengan Ibu Diana juga pasti beda. Jadi so everybody is different, jadi memang harus sesuai dengan kemampuan masing-masing. Setuju banget. Nah terakhir nih dokter, tips bagi pemirsa apalagi di rumah nih yang wanita memasuki masa menopause ataupun sudah menopause, supaya menjaga kesehatan otot dan tulangnya atau mungkin bodinya ya, kesehatan tubuhnya tetap terjaga. Silakan. Oke, yang pertama tipsnya adalah harus tetap latihan beban, resistance training itu nggak boleh lupa. Kemudian yang kedua adalah protein intake. Jadi 1-2 kali berat badan per harinya itu wajib banget. 1-2 kali berat badan. Betul. Kemudian yang ketiga recovery. Artinya jam tidur, makan. Kadang-kadang tidur kita pengennya 7-8 jam. Which is karena pada saat tidur itulah hormon growth hormone, which is yang penumbuh otot itu aktif di situ. Juga bukan pada saat olahraga tapi pada saat kita tidur. So basically dan gaya hidup sehat itu menjadi kayak suatu keharusan sih sekarang. Oke. Terima kasih dokter. Terima kasih. Informasinya sangat bermanfaat. Sehat selalu. Terima kasih juga untuk semua partisipan Muscle Mom Squad. Say hi mungkin. Tepuk tangan dulu untuk semua. Oke. Terima kasih juga untuk Coach Cynthia. Sehat selalu ya. Semuanya sehat-sehat ya ibu-ibu ya. Tetap semangat ya.
Oke pemirsa, tidak terasa setengah jam kita sudah bersama Anda. Tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Ekeles setiap Jumat untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan terpercaya untuk Anda. Hanya di TV One. Say hi semua.